persilakan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah membawakan kita dalam lagu-lagu pujian kita. Baik, mari saudara-saudaraku kita tundukkan kembali hati kita. Mari kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sungguh sempurna dan nikmat penuh kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kembali lagi Tuhan menyapa kami dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan yang segar. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru di akhir pekan ini. Kami tetap setia memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersama-sama terus meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kembali firman-Mu ya Tuhan. Memenuhi hati kami semua. Dan memenuhkan sukacita dan damai sejahtera kami seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Baik, saudaraku juga kami menyapa juga di pagi hari ini untuk iboto kami, Ibu Clara Boris Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam ibadah pagi kita melalui live streaming Facebook. Terima kasih dan semua yang lain. Saudara kami yang bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kemarin saudara kita sudah memasuki satu pemahaman yang sangat penting ya dalam kerangka berpikir yang benar-benar baru dan bagaimana kita memahami betapa leluasanya sekarang ya kasih karunia Tuhan diterima oleh setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bisa memahami rancangan Tuhan. Kita hidup menurut rancangan Tuhan. Amin. Bukan menurut rancangan kita sendiri, juga bukan menurut rancangan kelompok yang berkuasa atau manusia siapapun. Kita sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk menjalani satu kehidupan yang leluasa, menjalani di dalam kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang kita sudah singgung kemarin, yaitu bagaimana kita bisa membedakan Alkitab, memahami Alkitab dengan dimensi waktu yang berbeda. Amin. Jadi kita menghargai waktu Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita menghargai waktu yang Tuhan telah karuniakan, di mana saudara-saudara kita manusia menghargai waktu ini dengan memahami Tuhan berfirman di waktu yang berbeda kepada di orang-orang yang berbeda, dan bagaimana sekarang waktu yang spesial yang khusus ditujukan oleh Tuhan, firman-Nya langsung kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita bisa membedakan bagaimana cara kerja Tuhan. Ya, semua orang yang tidak memahami cara kerja dari sesuatu yang dikehendaki itu akan bisa membawa masalah kalau tidak memahami cara kerjanya. Ya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi seperti saudara misalnya menyetir kendaraan itu karena memang sudah menguasai. Kalau tidak menguasai, tidak memahami, itu bisa berbahaya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah sekarang ini ya kita memahami cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Dan juga di dalam kehidupan orang lain. Ya, melalui kasih karunia-Nya kita masih mendasarkan pemahaman kita dari mendalami Efesus pasal 2. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Efesus pasal 2 di ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan inilah saudara-saudaraku, ya satu amanat dari Tuhan. Amin. Amanat dari Tuhan Yesus yang secara khusus disampaikan kepada kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, jemaat tubuh Kristus, untuk kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam rancangan Tuhan yang sangat mulia, yang dimana kita diberikan keleluasan untuk memahami kehendaknya dan bagaimana kita bisa mengerti Tuhan bekerja di dalam dimensi waktu yang berbeda, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan kita, saudara-saudaraku, sudah melihat kemarin di ayatnya yang ke-11 dan 12, saya akan membacakan untuk kita ya. Ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu, nah lihat Bapak Ibu Saudaraku, ada kata di situ, ya tadi dikatakan di ayat 11, bahwa dahulu kamu, nah jadi ada berbicara dimensi waktu, dahulu, ya sekarang dan yang akan datang. Ya, bahwa di sini saudaraku kita memahami cara kerja Tuhan yang berbeda. Ya, Tuhan kita tetap sama, amin. Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi ya cara kerja Tuhan itu berbeda, tidak sama Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Betul sekali. Bahwa Yesus Kristus sama dahulu, sekarang, di dalam rancangan program Allah, tidak sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dahulu pada masa penciptaan, ya Allah Yesus Kristus Allah Anak ada di kekekalan, dan kemudian sesuai dengan rancangan Allah untuk menyelamatkan umatnya Israel, Yesus yang dulu adalah menyatakan diri sebagai Allah di kekekalan, dia menjelma datang menjadi manusia. Ya, berubah Bapak Ibu Saudaraku, berbeda. Ya, dan sesudah Yesus Kristus melakukan penebusan segala dosa kita di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian sekarang dia menjadi berbeda. Karena dia bukan hidup lagi sebagai manusia secara jasmani, dia sudah bangkit dari kematian, dan sekarang dia sudah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi tidak sama dikatakan dahulu, Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam hal apa kita mengatakan bahwa Yesus dahulu sama, sekarang, dan selamanya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita memahami, mengerti kita program Tuhan yang berbeda. Amin. Nah, oleh karena itu di ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu, ini masih menunjuk kepada apa yang dahulu,
Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kapan itu? Dulu. Ya, dulu kapan? Nah, sebentar kita akan lihat itu berbicara sebelum Allah menyatakan rahasianya, rahasia kasih karunia-Nya. Jadi ada sebuah rahasia Bapak Ibu Saudara yang dikaruniakan oleh Allah saat ini kepada kita, tubuh Kristus, amin. Tapi dulu sebelum rahasia ini diungkapkan melalui Rasul Paulus, saudaraku, ya, bahwa posisi daripada kita sebagai orang-orang yang tidak bersunat atau bangsa-bangsa lain, dikatakan bahwa kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dimensi waktu yang ke-13 di ayat 13, maksud saya, dimensi waktu di ayat 13, ya maaf, diubah dengan satu perkataan yang sangat luar biasa, ya, dikatakan tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang di dalam Yesus Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, bangsa-bangsa lain, orang-orang yang bersunat, orang-orang yang tak bersunat maksud saya, ya, itu dikatakan dahulu jauh dan sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat dulu, ya, bagaimana memahami apa maksudnya dahulu, saudaraku. Ya, batasan waktu itu selalu ada, amin. Antara dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Pasti ada batasan waktunya dan peristiwanya. Di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Sehingga kita bisa melihat persis titik, ya, titik start di mana Tuhan memulai karyanya, ya, karya Allah, yaitu menciptakan baru seperti yang dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kamu adalah buatan Allah, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, ya, dikatakan untuk dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, supaya, ya, Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik, perbuatan baik itu. Saudaraku, itu persisnya harus kita pahami dari dimensi waktu yang Tuhan telah karuniakan kepada manusia dalam sejarah umat manusia. Kita harus bisa memahami identitas kita yang baru sekarang ini, itu persisnya, Bapak Ibu Saudaraku, dimulai dari mana? Tentunya kita mengerti itu dimulai dari pemanggilan Rasul Paulus untuk membawa berita kabar baik, Injil kasih karunia keselamatan, hidup yang kekal, yang didasarkan pada iman akan salib Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa. Namun saudaraku, kita akan melihat satu bagian di dalam pengertian arti kata dahulu. Kita lihat dulu saudaraku supaya lebih terang nanti kita memahami satu contoh. Saya akan membacakan untuk kita satu kisah, cerita, ya, di dalam dimensi yang terjadi di dalam dimensi waktu yang disebut dahulu. Berarti sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, ya, kita lihat posisi daripada kita sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu benar-benar jauh dari Tuhan. Jauh sekali dari keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, di mana pada waktu dulu keselamatan itu hanya ditawarkan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 4, satu cerita mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang akhirnya bertobat, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di peristiwa di Sumur Yakub, ya. Ini cerita yang
sangat banyak disukai oleh banyak orang, tapi saya tidak tahu apakah mereka mengerti maksudnya atau tidak. Ya, cerita ini dalam hubungan dengan rancangan Allah bagi manusia, bagi kita sekarang ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal 4. Ya, saya akan membacakan lengkap cerita ini, saudaraku ya, dengan cepat saya akan membacanya. Dari ayat 1, judul perikopnya Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria, percakapan Yesus maksudnya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, ya, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yesus harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria, bukan keturunan Abraham, ya, bukan keturunan dari salah satu dari ke-12 suku Israel, tapi bangsa lain, perempuan Samaria, ya, datang, ya, menimba air ke sumur Yakub, di mana Yesus sudah terlebih dahulu ada di sana. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-8, saudara, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Bebas antara orang-orang Yahudi dengan bangsa di luar Yahudi dahulu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat di sini perempuan Samaria ini sangat menyadari ada tembok pemisah di antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Dengan sukunya, dengan suku orang Israel ada tembok pemisah. Ya, tapi di sini kita lihat Yesus, ya, langsung mengatakan bahwa kita lihat di ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau bangsa lain dilarang untuk bergaul dengan orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mau berkomunikasi dengan perempuan Samaria ini? Ingat Bapak Ibu Saudaraku, karena janji Tuhan kepada Abraham melalui keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Berita itulah yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita lihat, ini tidak sama dengan apa yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sebentar akan kita lihat bahwa tidak bisa bangsa lain dengan leluasa menerima berkat keselamatan kalau tidak melalui bangsa Israel. Ya, karena pada waktu itu posisi Yesus Kristus adalah sebagai orang Yahudi. Ya, Yesus adalah keturunan Daud. Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, penawaran keselamatan ini kepada perempuan Samaria itu masih berkaitan dengan program Tuhan yang lama, yang dahulu.
bukan yang sekarang, saudara-saudara. Ya, maka kita lihat dalam percakapan itu, ya, Yesus mengatakan, kalau kamu tahu siapa yang berbicara kepadamu, maka kamu pasti akan menerima air hidup daripadanya. Nah, karena memang itulah janji Allah kepada bangsa Israel, bahwa dari bangsa Israel akan datang keselamatan kepada bangsa lain, dan Yesuslah yang pada saat itu menampilkan kebenaran itu. Ya, dan saudaraku, dalam percakapan selanjutnya dikatakan ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Karena perempuan Samaria ini hanya mengetahui air hidup itu hanya air biasa. Dia tidak mengetahui air hidup yang dimaksud Yesus itu adalah firman dan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian Yesus dikatakan di ayatnya yang ke-12, perempuan Samaria katakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, jadi perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudaraku, penasaran. Ya, apakah yang di hadapannya itu, yang di depannya itu, yaitu Yesus lebih besar daripada Yakub yang memberikan sumur itu, sehingga Yesus menawarkan air hidup kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keingintahuan daripada perempuan Samaria ini, Yesus menjawab di ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini pasti perempuan Samaria ini bingung, ya. Yesus berbicara apa ini? Ya, sementara dia hanya memikirkan air secara fisik, secara natural, sementara Yesus berbicara air secara rohani dan secara supernatural. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian di dalam penasarannya, ayat 15, perempuan Samaria, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus berbicara sesuatu yang lebih dalam, ya, dari apa yang diketahui oleh perempuan Samaria ini. Tetapi saudaraku, Yesus ingin menolong perempuan Samaria ini untuk mengerti rencana Allah yang akan menyelamatkan hidupnya. Dan saudaraku, di ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus mengetahui riwayat daripada kehidupan perempuan itu, perempuan Samaria ini tanpa pernah berkenalan sebelumnya, tapi Yesus memberitahukan kepadanya bagaimana cerita hidupnya, dan itu dianggap oleh perempuan ini suatu pengetahuan yang super. Dari mana Yesus tahu? Dan semakin penasaran dia, saudaraku, ingin mengetahui Mesias yang pernah, ya, barangkali perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudaraku, sudah membaca kitab daripada bangsa Israel. Dari mana tahunya Bapak Ibu Saudaraku perempuan Samaria ini bahwa dikatakan di ayat 19, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan
bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Samaria, orang Samaria itu adalah pencampuran daripada orang-orang Yahudi ya dengan bangsa lain. Itulah orang-orang Samaria. Di mana-mana orang Yahudi selalu membawa kitab suci mereka, Bapak Ibu Saudara, kitab Perjanjian Lama. Jadi perempuan Samaria ini juga sudah mengetahui bahwa ada Mesias orang Yahudi yang akan datang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu dikatakan bahwa di ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, disinilah Yesus menegaskan bahwa program Allah, ketika Yesus datang ke dunia ini, masih berkaitan dengan program Allah yang disebut program Allah yang dahulu, yaitu berkaitan dengan keselamatan bagi bangsa Israel. Ya, nah oleh sebab itu kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menegaskan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kenapa demikian? Karena bangsa Yahudi mempunyai cerita dalam sejarah kehidupan manusia sebagai yang disebut sebagai anak sulung. Yang pertama-tama kalau mereka ya adalah bangsa pilihan, ya mereka namanya juga pilihan. Pasti mereka lebih dulu diutamakan, ya kan Bapak Ibu Saudara, kalau pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah Yesus datang untuk memenuhi janji Allah kepada bangsa pilihan itu. Dan melalui bangsa pilihan itu, kalau mereka mau, kalau orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, maka keselamatan akan melalui bangsa Yahudi ke bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hal yang sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, bahwa sekarang melalui salib Yesus Kristus, keselamatan tidak datang dari bangsa Yahudi. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena Yesus saat ini menampilkan dirinya berbeda dengan Yohanes pasal 4 ini. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, Yesusnya tetap sama. Tetapi saat ini program Tuhan menyelamatkan semua orang bukan melalui bangsa Yahudi. Lalu melalui apa? Melalui Injil kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Melalui kabar baik. Kabar baik tentang salib Yesus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang tanpa perbedaan. Jadi saudaraku, apa yang dahulu dengan apa yang sekarang, kita harus memahami dalam program Tuhan. Supaya apa? Kemarin saya sudah katakan supaya kita jangan mencampur adukan firman Tuhan. Di mana sekarang ini program Tuhan melalui kasih karunia-Nya bukan melalui bangsa Israel keselamatan Bapak Ibu Saudara. Ya, keselamatan itu hadir karena berita Injil kasih karunia Allah yang diterima oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada bangsa lain, ya, bangsa yang tidak bersunat dan tidak ada perbedaan sekarang ini. Ya, sebenarnya tidak ada bangsa lain juga tidak ada sekarang. Semua bangsa sama di hadapan Tuhan saat ini. Tidak ada orang Israel, tidak ada orang bukan Israel. Yang ada sekarang adalah tubuh Kristus. Amin. Itulah program Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Menyelamatkan setiap orang dengan kasih karunia-Nya bukan karena perbuatan, bukan juga dengan hukum Taurat, dan bukan juga dengan usaha manusia, tetapi semata-mata hanya melalui iman
kepada salib Yesus Kristus. Siapa yang menyatakan itu, Bapak Ibu Saudaraku? Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui Rasul Paulus. Kepada siapa disampaikan? Kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itulah Injil kasih karunia Allah. Jadi sekarang kita hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya saya bacakan sampai selesai, sampai ayatnya ayat 26 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, ini berkaitan dengan bukan dengan apa yang sekarang ini di bawah kasih karunia, tapi ini berkaitan dengan di mana Yesus nanti akan datang kedua kali, di mana semua orang Israel dan semua orang yang satu pihak mengikuti bangsa Israel akan menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 25 ini, jawab perempuan itu kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Masih berkaitan dengan kerajaannya di bumi. Amin. Itu pemahaman perempuan Samaria itu, dan itu benar. Ya, karena itu dipahami dari kitab suci bangsa Yahudi. Yang disebut juga Kristus, apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca apa yang dikatakan Yesus dalam konteks di mana ya keselamatan pada waktu itu adalah datang dari bangsa Yahudi, maka saudara-saudara, kita mengerti itu adalah berkaitan dengan program Allah untuk memberkati bumi ini melalui kerajaan sorga. Dan Yesus harus hadir di bumi ini ketika Yesus harus menggenapi janjinya, janji Allah melalui umatnya Israel, membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia di dunia. Tapi sekarang saudaraku, Paulus katakan di Efesus pasal 2 tadi, "Tetapi sekarang kamu yang dahulu, kita bangsa-bangsa lain yang tidak diperhitungkan dahulu," Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Melalui apa? Oleh darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Dan karena kita tahu keselamatan kita sekarang adalah keselamatan oleh kasih karunia Allah, dikaruniakan secara cuma-cuma hanya melalui iman kepada berita kabar baik Injil keselamatan. Ya, peristiwa salib Yesus Kristus, kematian, penguburan, dan kebangkitannya serta kenaikannya adalah merupakan rangkaian daripada peristiwa kebenaran Allah yang menjadi sumber keselamatan bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekarang kita mempunyai keleluasaan untuk bersaksi, untuk menyampaikan pemberitaan kita kepada semua orang, saudara-saudaraku, bahwa Allah saat ini membawa setiap orang menjadi sangat dekat kepadanya. Ya, tidak ada sekat-sekat, tidak ada tembok-tembok pemisah, dan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudaraku yang menghalangi manusia untuk dengan mudah datang kepada Allah dan dengan mudah sekali menerima keselamatan hidup yang kekal hanya dengan percaya kepada salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa. Maka setiap orang yang percaya itu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatannya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kenapa satu kali untuk selama-lamanya keselamatan Bapak Ibu Saudara? Ya, karena Allah mau menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Allah mau menyelamatkan setiap orang yang percaya lalu keselamatan bisa hilang, mana bisa keselamatan itu dialami oleh manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Allah memang benar-benar mau menyelamatkan setiap manusia saat ini, maka keselamatan itu tidak akan bisa hilang. Kalau keselamatan itu bisa hilang Bapak Ibu Saudaraku, itu namanya Tuhan tidak
tidak sungguh-sungguh mau menyelamatkan. Tapi sekarang saudaraku, Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Nyawanya sudah dikorbankan di atas kayu salib. Dan Yesus mengatakan sudah selesai. Maka Allah benar-benar ingin menyelamatkan semua orang tanpa perbedaan. Tanpa perbedaan gender. Tanpa perbedaan status sosial. Tanpa perbedaan suku. Tanpa perbedaan jabatan. Tanpa perbedaan warna kulit, bahasa dan sebagainya. Allah ingin menyelamatkan setiap orang saat ini secara leluasa. Tidak ada orang Samaria, tidak ada orang Israel, tidak ada bangsa-bangsa yang berbeda saat ini. Semua orang yang mau percaya pasti diselamatkan dan selama-lamanya pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, inilah sukacita kita. Saudaraku, mengapa kita mempercayai bahwa sekarang kita sedang berjalan di dalam program Tuhan. Amin. Program Tuhan dengan segala berkat surgawi yang dikaruniakan kepada kita di dalam tubuh Kristus, itulah kita mengalami semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus semangat di dalam pelayanan kita ini. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini sebentar kita akan ada ibadah syukur dan ibadah keluarga di tempat di keluarga Bapak Pendeta Joksen Pardosi di Depok, ya, Jalan Gambang 5. Sudah disampaikan di grup Bapak Ibu Saudaraku alamatnya. Ya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk nanti kita bersama-sama, ya, dalam persekutuan kita di keluarga Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kita saling mengingatkan keluarga kita semuanya. Biarlah hadir nanti dalam ibadah kita bersama. Dan terima kasih, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tetaplah setia kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kembali lagi Tuhan, kami dipertajam lagi pemahaman kami bagaimana Tuhan memberikan keleluasan bagi kami semua menyaksikan kasih karunia-Mu, keselamatan hidup yang kekal oleh salib Yesus Kristus satu-satunya, berkat yang paling terbesar yang kami miliki dan semua orang yang percaya miliki. Dan oleh karena itu kami percaya, kami berdiri teguh di dalam kebenaran ini, dan kami tidak akan goyah, dan kami akan tetap setia, dan Tuhan Yesus terus dipermuliakan di dalam seluruh pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat buat kita saudaraku. Ya, kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Shalom. Shalom.